Kembali di dua arah, selain juga dengan jaring pengaman sosial yang menjadi sorotan, tapi juga Permenkes dan juga Permenhub yang akhirnya juga menjadi sorotan karena ada perubahan di antara dua permen ini, diantaranya adalah terkait dengan ojek daring. Kita akan bahas bersama Mas Dhani, tenaga ahli utama KSP. Mas Dhani, Permenkes, Permenhub terkait dengan transportasi ini sepertinya masih ada kurang sinkron nih. Jadi titik temunya seperti apa? Ya, jadi kalau kita melihat secara helikopter view-nya, sebenarnya semua punya tujuan yang sama, Pak. Dalam rangka menjaga ketahanan kesehatan nasional dan juga mengamankan ekosistem kehidupan berbangsa bernegara dan juga faktor-faktor produksi dan ekonomi. Semuanya berjalan secara simultan. Namun karena memang prioritas pertama ini adalah masalah ketahanan kesehatan nasional, dan itu sangat urgent masalah kesehatan nasional ini, dan negara betul-betul sangat melindungi warga negaranya. Satu nyawa bagi negara sangat-sangat berarti. Oleh karena itu, patokannya adalah Permenkes. Permenkes ya? Ditetapkan, protokol itu adalah menjadi patokan utama. Karena protokol Permenkes itu berdasarkan juga protokol. Jadi Permenhub tidak internasional standar. Nah, Permenhub tidak berlaku atau seperti apa? Kita juga bukan tidak berlaku. Kita melihatnya juga secara holistik, Pak. Karena juga kita melihat, ini ojol boleh mengangkat penumpang, titik. Di situ kan dijelaskan, ada spesifikasi tertentu atau ada kondisi-kondisi tertentu, ojol bisa mengangkat penumpang. Tapi kan itu kan perlu penjelasan yang lebih detail. Apa yang dimaksud spesifik itu. Nah, dalam bayangan kita kan, kalau namanya spesifik itu, kalau udah jelas-jelas nggak boleh. Karena physical distancing. Berarti yang spesifik itu yang mana? Ya bisa saja karena kondisi urgent, kegawat darurat. Ini kan orang sakit umpamanya. Nah, itu kan termasuk faktor-faktor yang dikecualikan dengan spesifikasi tertentu. Masyarakat kan inginnya iya atau tidak, boleh atau tidak. Jadi seperti apa sebenarnya, Mas, secara konkretnya? Dan tadi sudah saya sampaikan, menurut Permenhub itu, bahwa itu dibolehkan, tapi kan dengan beberapa kondisi tertentu. Nah, kondisi tertentu gimana? Nah, kondisi tertentu ya tentu dalam keadaan yang spesifik, umpamanya nganter orang sakit, keadaan emergensi, maka itu dibolehkan. Nah, ini semuanya kita melihatnya juga dalam koridor yang lebih besar lah, lebih holistik. Ya kan? Bahwa memang ada kesan ini berbeda secara narasi. Tapi secara kontennya, kita terjemahkanlah dengan lebih wise, bahwa ini protokol kesehatan nomor 1. Physical distancing harus kita jaga. Nah, ini dulu patokannya. Nah, kok bisa bergoncengan? Ya, ini untuk kondisi-kondisi tertentu. Kondisi-kondisi tertentu memang harus, artinya harus ada pengawasan lebih terkait itu, karena Anda menyebutkan ada kondisi-kondisi tertentu. Untuk memastikan itu kondisi tertentu kan harus ada pengawasan, artinya. Ya, harus bisa dibuktikan. Karena menggonceng orang itu memang betul-betul kondisi emergensi, mengantar ke rumah sakit, keadaan SOS, betulnya. Nah, itu bisa dibuktikan di dalam pengawasannya. Nah, tentu saya yakin karena Presiden juga sudah mengatakan beberapa kali bahwa tidak boleh keputusan menteri itu atau keputusan di bawah presiden itu ambigu. Itu sudah tidak boleh ambigu. Nah, ketiga tentu permen-permen yang... Ya, Mas Dhani, artinya kita menggunakan Permenkes sesuai dengan protokol kesehatan WHO. Saya ingin ke Pak Rahmat Effendi, bagaimana implementasinya di daerah atau di Bekasi terkait dengan transportasi umum? Saya luruskan ya, Mbak. Kita ini di daerah sedang berhadapan antara nyawa yang akan terenggut dengan perut lapar. Kita ini butuh kecepatan dalam mengambil keputusan. Nah, keputusan-keputusan sekarang kita berhadapan dengan ribuan terkapar. Di kami ini saya ulang lagi udah 1.224. 139 positif, 61 meninggal. Ada hampir 264 PDP. Itu yang meningkat sedikit lagi masuk kepada positif. Bahkan beberapa dari yang meninggal kemarin itu baru dinyatakan dari ODP ke PDP dia sudah meninggal. Pak Pandu, kami punya PCR. PCR pun masuknya luar biasa, Pak. Seharusnya negara dalam kondisi seperti ini membebaskan barang-barang untuk kesehatan itu, Nah, kami beli sendiri, kami KSO. Kalau kemarin 7 hari kami baru mendapatkan kepastian dari Litbangkes, sekarang 2 jam kami sudah bisa mengetahui bahwa yang bersangkutan itu adalah positif. Nah, ini harus cepat. Jangan disamakan dengan daerah-daerah yang baru mulai. Daerah yang namanya Bodebek ini adalah daerah epicentrum sama dengan Jakarta.
Itu yang kami butuhkan di daerah. Rumah sakit saya sekarang ini sudah hampir 80 terkapar. Belum di rumah sakit swasta. Saya sediakan fasilitas 100 cadangan ya di stadion kita. Itu kalau terjadi perburukan terus. Sudah disiapkan ya mitigasi dari Bekasi meskipun juga masih butuh bantuan dan juga dukungan dari pemerintah pusat juga terkait dengan hal ini. Saya mau undang Pak Dhani biar lihat kejadian dan fakta yang ada di lapangan. Baik, saya ke Pak Pandu. Pak Pandu, jadi dengan permasalahan-permasalahan misalnya jaring pengaman sosial juga masih ada kritikan, ada Permenkes dan Permenhub yang akhirnya membuat masyarakat sedikit bingung terkait hal ini. Apa yang sebenarnya harus dilakukan untuk bisa membangun kesadaran sosial bersama, menjadikan ini sebuah nation building untuk bisa bersama-sama kita memutus mata rantai COVID-19 dengan PSBB? Ya, itu tidak pernah dilakukan selama ini. Ributnya hanya aturan-aturan saja. Yang ini yang perlu dibangun bahwa solidaritas masyarakat itu selama ini dilupakan. Kita harus menjelaskan kepada masyarakat tujuannya apa, dan kita bisa minta bantuan TV, Kompas TV untuk memberikan layanan masyarakat dan sebagainya. Banyak mass media yang kita bisa pakai untuk mengedukasi masyarakat. Masyarakat tuh bingung. Memang betul kata Pak Wali Kota tadi, bahwa masyarakat itu dijepitkan pada dua masalah. Masalah dia tidak mau sakit, tidak mau mati, tapi dia butuh makan. Dan saya senang sekali kalau daerah-daerah itu sudah bisa melakukan pemeriksaan cepat dan program massal. Karena hambatannya selama ini adalah mengidentifikasi orang yang positif. Kalau orang yang positif kita isolasi, itu kita akan banyak cegat supaya jangan ada penularan. Dan kemudian PSB itu juga satu cara di mana kita bisa mencegah supaya jangan penularan. Tapi seringkali yang tidak dipahami oleh para pejabat seperti Kemenkes ini, untuk menyatakan PSB aja harus ada laporan kasus. Ini kan aneh. Apakah harus ada api kebakaran dulu, baru kita bisa menyatakan PSB? Nggak usah. Kalau kita usahanya memang mencegah, kalau memang secara epidemiologi bahwa suatu daerah itu misalnya memang harus ada perluasan, satu kasus saja, itu sudah cukup untuk menyatakan harus dilakukan PSBB. Dan intensitasnya bisa bervariasi. Bisa yang hanya 50%, 70%, nanti kita rilekskan. Nah ini yang perlu kita pahami dan kita monitoring. Saya sudah bilang sama Pak Anies, saya akan bantu bagaimana memonitoring, bagaimana implementasi, sehingga nanti bisa diterapkan di Bekasi, di Bogor, dan sebagainya. Baik, Pak Pandu. Itu yang kita harus lakukan. Jangan lupa, masyarakat kunci suksesnya bukan pejabat saja, tapi masyarakat juga ikut. Jika PSBB seperti sekarang kita melihat masih ada kurang efektif yang dilihat baik dari Pak Pandu juga Pak Trubus, kapan nanti kita bisa akan mencapai keberhasilan dari PSBB untuk memutus mata rantai COVID-19? Nanti dijawab Pak Trubus ya selepas jeda. Tetap bersama kami di Dua Arah.